Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah azza wa jalla aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa qala wa la tansawul fadla bainakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Wa qala aidan khairun nasi anfa'uhum linnas. Wa aidan khairukum man at'amat ta'am. Rawahu Ahmad. Pemirsa sekalian, kehidupan ini sejatinya bukan sekadar untuk diri kita sendiri. Ada banyak orang lain di luar sana yang memerlukan kita. Pasangan kita, kerabat, tetangga, masyarakat, dan juga semesta itu memerlukan kita. Itu membutuhkan kita. Lantas, bagaimana agar kehidupan kita ini lebih bermakna? Urip iku urup. Hidup itu menerangi dan juga memberi manfaat kepada orang lain dan juga semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan untuk saling memberi kemudahan di antara kalian. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sebagai seorang mukmin ya untuk senantiasa ya memberikan kemudahan, kemanfaatan kepada orang lainnya. Bahkan manfaat dari kita berbuat kepada orang lain itu akan terasa hingga ke janahnya. Kama qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Robnya, mereka dibawa ke dalam surga secara berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, salamun alaikum, salam sejahtera atau kesejahteraan ya semoga dilimpahkan kepada kalian, tibetum ya karena kebaikan kalian, karena baiknya hati kalian, maka fadkhuluha khalidin ya masuklah ke dalam surga itu ya sedang kamu kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar ayat ke-73. Mereka adalah ahlul jannah yang mereka tuh masuk ke dalam surga secara berombongan, secara bersama-sama. Salah satu dari indikator yang ada pada mereka adalah tibetum, baiknya hati mereka, ya tidak mengganggu orang lain, bahkan mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Urip iku urup, artinya hidup itu harus memberikan makna, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah bersabda,
ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala suburu atau sururu tudakhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lainnya bahagia. Au taksifu anhu karbah, atau ya mengangkat kesusahan orang lain, au taqdi anhu dainan, atau membayar utangnya, au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Tobroni. Riwayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, ya, memberikan pencerahan, ya, memberikan enlightenment kepada orang lain, ya. Secara tegas dikatakan, ya, dalam Shahihul Jami, khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat atau paling, ya, anfa'uhum, yang paling bermanfaat bagi mereka, ya, bagi manusia lainnya. Maka kemudian kita diingatkan kembali juga dengan salah satu dari hadis yang sangat agung yang menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa menerangi dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Siapa saja yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan baginya kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, urusannya di dunia dan juga di akhirat sana. Maka pemirsa sekalian, sejatinya kehidupan kita bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi akan memiliki makna yang luar biasa ketika kita memberi makna, menerangi, dan juga memberikan manfaat untuk manusia. Bahkan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, untuk binatang, dan juga untuk semesta. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman, ya, illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan, ya, melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah, ya, apa yang dicuri dari tanaman tersebut, ya, itu juga merupakan sedekah. Seorang petani yang menanam padi misalnya, atau menanam singkong atau menanam pisang, kemudian buah-buahan itu dicuri oleh orang lain, maka itu adalah sedekah baginya. Kemudian wama akala sabu'u minhu fahuwa lahu sedekah. Dan tidak pula binatang buas yang memakan tanaman tersebut kecuali itu juga adalah sedekah. Wa ma akalatit thayru fahuwa lahu sedekah. Dan juga ketika seseorang itu misalnya menanam padi, kemudian seekor burung itu memakan padi tersebut, ya, maka wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sedekah. Ya, itu adalah sebuah sedekah. Jadi burung yang memakan tanaman kita itu adalah sedekah kita bagi burung tersebut, dan tidak dikurangi atau diambil seseorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan sedekah. Masya Allah, sangat luar biasa sekali di dalam Islam. Bagaimana ternyata
Ketika kita itu menanam sebuah tanaman, kemudian tanaman itu misalnya dicuri orang, maka itu adalah sodakoh. Tanaman itu dimakan oleh binatang buas, maka itu adalah sodakoh kita. Tanaman itu dimakan oleh burung dan binatang yang lainnya, maka itu adalah sodakoh. Sehingga kemudian bahwa sodakoh itu ya akan menjadikan kita bermanfaat untuk orang lain. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Umi Ma'bad haiton. Ya, Nabi SAW pernah memasuki kebun Ummu Ma'bad. Ya, kemudian beliau bertanya, ya faqala ya Ummu Ma'bad, man gharasa hadan nakhl a muslim am kafir? Ya, wahai Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seorang muslimkah atau seorang kafir? Faqalat bal muslim. Ummu Ma'bad mengatakan dia seorang muslim. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yaghrisul muslimu gharsan fayaqulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Ya, seorang muslim ya yang menanam atau tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan ataupun burung kecuali menjadi sedekah sampai hari kiamat. Maka urip itu uruk ya. Hidup itu harus menerangi orang lain, harus bermanfaat untuk orang lain dan juga semesta. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu juga merupakan muamalah yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, muamalah antar sesama manusia dan juga semesta dengan cara yang baik. Ketika kita menerangi, memberi manfaat kepada orang lain juga merupakan implementasi dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat seorang muslim, rahmat Islam untuk semesta, menerangi jagat raya ini dari kegelapan yang penuh dengan gulita. Ketika kita berbuat baik juga, kita akan mendapatkan pahala di sisinya, bahkan menjadi salah satu syarat masuk ke dalam jannahnya. Maka dalam surat Az-Zumar juga dikatakan, masuk ke dalam surga secara bersama-sama dengan orang-orang yang baik itu adalah salah satu dari syarat ya seseorang itu bermanfaat untuk manusia dan juga semesta. Sehingga urip itu apa? Urip ya. Urip itu urip adalah memahami hakikat dari kehidupan dunia bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki tugas menjadi hamba yang bertakwa tentu saja kepadanya serta memberikan manfaat untuk semesta. Namun pemirsa sekalian, terkadang sebagai manusia ngarana gejalma ya tidak jarang lupa dengan diri yang papa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kalian sendiri? Ya, padahal kalian membaca Alkitab, maka tidaklah kalian berpikir afala ta'qilun. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu muhasabah, introspeksi diri, tidak kiber, tidak merasa kita lebih baik dari orang lain. Ya, tetapi kemudian juga kita tetap harus berbuat baik kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena ya la nuridu minkum jazaa wala syukura. Ya, kita tidak ingin mendapatkan jaza, tidak ingin mendapatkan ucapan terima kasih jazaa wala syukura dari manusia. Ya, kita mengharapkan apa? Ya, inni nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, kita hanya mengharap kepada ridho dan ampunannya,
mengharapkan surganya, karena itulah sejatinya tujuan utama kita. Sehingga urip itu urup. Hidup itu harus menerangi, memberikan manfaat kepada orang lain. Teruslah berbuat baik, walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Karena sejatinya perbuatan baik kita bukanlah untuk manusia. Perbuatan baik kita bukanlah untuk semesta, tetapi perbuatan baik kita adalah untuk diri kita sendiri dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita hanya mengharap pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah sejatinya tujuan kita sebagai hamba, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. In wajadtum khata'an fahuwa minni, in wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.